Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada Bapak Heru Sulistia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Politik dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat sebuah PowerPoint atau tugas presentasi yang berjudul tentang madrasah berbasis riset. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar madrasah berbasis riset. Madrasah. Jadi madrasah merupakan sebuah tempat belajar yang dilakukan secara terarah, terpimpin dan terkendali sehingga proses belajar mengajar tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian madrasah berbasis riset. Madrasah berbasis riset merupakan sebuah konsep pengembangan yang didasarkan pada hasil riset. Sehingga dalam konsep ini guru ataupun pejabat sekolah yang menjadi sebagai aktor ataupun motor utama dalam sebuah penelitian. Tema-tema riset yang dikembangkan dalam SBR ini ataupun sekolah madrasah berbasis riset itu menyangkut seperti permasalahan sekolah, perbaikan pelayanan, pembelajaran, peningkatan SDM sumber daya manusia, pengembangan kebijakan baru, peningkatan motivasi belajar, pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penerapan madrasah berbasis riset. Jadi, madrasah berbasis riset itu harus diselenggarakan sebagai bentuk kegiatan yang komprehensif dan didukung oleh semua sivitas sekolah, termasuk wali murid dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi, dalam penerapan madrasah berbasis riset ini tidak hanya mencakup siswa dan guru saja, melainkan semua masyarakat sekitar, wali murid ataupun tokoh masyarakat ikut mendukung dan membantu dalam penerapan madrasah berbasis riset ini. Sehingga dalam penerapan madrasah berbasis riset ini, guru dan siswa yang dijadikan sebagai aktor utama dalam melakukan atau mempersiapkan kemampuan untuk melakukan pembelajaran di sekolah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penerapan madrasah berbasis riset ini, yang pertama yaitu sosialisasi kegiatan kepada guru, yaitu seperti program sosialisasi sebagai upaya untuk mencek ulang para guru dalam bidang penelitiannya melalui kegiatan seperti seminar, kajian, penelitian, ataupun studi banding. Yang kedua yaitu penunjukan penanggung jawab atau koordinator. Jadi dalam langkah kedua ini, kepala madrasah dapat menjadikan PJ ataupun penanggung jawab yang bersangkutan sebagai wakil kepala madrasah bidang pengembangan penelitian madrasah setelah kegiatan riset tersebut sudah mulai menampakkan hasilnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pembentukan tim. Dalam langkah ini dikoordinatori sesuai dengan arahan kepala madrasah, menyusun tim yang dilakukan dengan cara menyeleksi dari kalangan para guru. Yang keempat yaitu pemetaan masalah. Jadi hasil pemetaan permasalahan yang ingin diselesaikan kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas dan diumumkan kepada guru maupun siswa dan orang tua melalui pemberitahuan tertulis seperti surat ataupun diumumkan di dalam mading sekolah. Kemudian langkah yang kelima yaitu penyusunan rencana riset unggulan madrasah. Jadi tim menyusun rencana ataupun proposal riset unggulan madrasah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misal setahun, 2 atau 3 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang keenam yaitu pelaksanaan kegiatan riset madrasah. Jadi tim yang sudah dibentuk sebelumnya dapat memecah riset unggulan menjadi beberapa riset kecil yang akan dikerjakan oleh tim khusus dari kalangan guru maupun siswa. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu penyampaian hasil riset.
Jadi hasil riset tersebut disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada semua sivitas madrasah seperti masyarakat, tokoh masyarakat maupun wali murid yang berdasarkan hasil riset dan ditetapkan sebagai kebijakan madrasah oleh kepala madrasah. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu pengembangan riset berkelanjutan. Jadi setelah hasil riset diterapkan selama beberapa waktu, maka akan dilakukan sebuah evaluasi. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kendala, ataupun apa yang menjadi permasalahan. Sehingga dalam kekurangan-kekurangan tersebut akan dimusyawarahkan sehingga dikembangkan menjadi riset baru lagi. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu penyebaran informasi hasil pengembangan madrasah berbasis riset. Dalam langkah ini, tim dapat mendata forum-forum ilmiah dan memilih salah satu yang cocok untuk dapat mempresentasikan hasil riset madrasah yang sudah dilakukan sebelumnya, yang dilakukan dengan tertulis, yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media cetak lainnya. Dan publikasi ini juga dapat dilakukan dalam bentuk buku cetak. Selanjutnya yaitu model pembelajaran madrasah berbasis riset. Ada 3 model pembelajaran yang bisa digunakan di dalam madrasah berbasis riset. Yang pertama yaitu inquiry learning. Pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan ide atau konsep baru yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan pembelajaran ini berpusat pada peserta didik yang mendorong untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya sebagai pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua yaitu problem-based learning. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang berdasarkan pada masalah. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam pengembangan isu atau ide atau masalah yang terkait dengan bidang topik tertentu, sehingga peserta didik dapat belajar bagaimana konsep dan prinsip sekaligus cara memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada 3 konsep pembelajaran, yaitu menitik beratkan kepada keterlibatan peserta didik aktif, mendorong peserta didik menemukan hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi kehidupan nyata, dan mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu implementasi program madrasah berbasis riset. Untuk yang pertama yaitu membentuk ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau yang biasa disingkat dengan KIR. Pembentukan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik melakukan suatu riset atau penelitian. Yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbasis riset, di mana kegiatan belajar mengajar di madrasah tidak lepas dengan kegiatan riset yang ditandai dengan penyusunan RPP untuk guru yang berbasis riset. Yang ketiga yaitu mengadakan studi banding yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari madrasah lain untuk pengembangan madrasah risetnya sendiri.